sebagai kepala sekolah di SD 4 Keling. Kali ini saya ingin bertanya tentang pengambilan keputusan seorang kepala sekolah yang selama ini sudah dialami oleh Bu Komariyati, terutama masalah dilema etika yang terjadi. Dan nanti saya akan bertanya sekitar 9 pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin di sekolah. Yang pertama, selama Ibu menjadi seorang pemimpin, pernahkah menghadapi sebuah kasus yang menjadikan Ibu mengalami suatu dilema untuk mengambil keputusan atau memecahkan kasus tersebut? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebagai seorang kepala sekolah, apalagi yang merangkap seperti saya, kasus seperti itu sering kali terjadi dalam kegiatan sehari-hari, dalam kegiatan dinas, di mana saya harus mengambil keputusan mana yang harus saya ambil dan saya lakukan terlebih dahulu. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Nah, untuk paradigma nopo, individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan. Untuk kasus seperti yang tadi saya sampaikan, sekali lagi bahwa menghadapi dua tugas yang berbeda, yang sama dengan waktu yang sama, itu kita memang harus mengambil skala prioritas sehingga nanti semua tugas itu dapat terlaksana dengan baik. Dan apa yang menjadi kasus dalam keseharian saya itu masuk di dalamnya individu dengan kelompok, artinya saya pribadi dengan rekan-rekan di SD yang menjadi SD rangkapan itu, kemudian individu saya pribadi sebagai kepala sekolah dengan individu yang ada di guru rangkapan, kemudian jangka pendek dan jangka panjangnya mungkin di SD yang tempat saya merangkap itu akan terjadi pertanyaan. Kalau anak-anak kecil seperti anak SD belum tahu bahwa kepala sekolah saya ini merangkap atau tidak, kok jarang di sekolah, jangka panjang yang terpikir dalam benak saya seperti itu. Gitu ya, masalah karena harus melaksanakan tugas yang sama di tempat yang berbeda. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama penting dan sama-sama benar mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara menjalankannya secara bersamaan, mungkin begitu ya? Dalam kasus ini, misalnya dalam tugas dinas sehari-hari, ketika mengambil keputusan untuk dalam waktu yang sama, apa yang saya lakukan adalah mendelegasikan kepada guru tempat di mana saya merangkap, guru senior misalnya, saya tugaskan untuk misalnya dalam tugas sehari-hari mengawasi teman-teman, atau ketika ada tugas saya berikan misalnya lewat WA untuk disampaikan kepada teman-teman, sehingga tugas yang diberikan kepada lewat kepala sekolah itu bisa terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan tidak ada yang merasa tertinggal karena misinformasi atau kurangnya berita yang harus dilakukan secara cepat, diterima dengan cepat. Jadi ada yang satu guru senior yang diberi tugas untuk menggantikan selama itu tidak di tempat itu ya, supaya bisa berjalan, bisa informasi bisa sampai juga walaupun sedang tidak berada di tempat. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi? Bisa apa diidentifikasi lebih dulu atau spontan untuk mengambil sebuah keputusan? Mbak Ita, sebagai pribadi saya yang dituakan dalam mengambil keputusan
apalagi ada 2 sekolah yang diampu. Saya harus berhati-hati dengan mengambil skala prioritas, kemudian saya mengidentifikasi apakah hal ini bisa dilakukan, saya delegasikan atau harus saya lakukan sendiri. Demikian, jadi ada yang memang harus saya lakukan sendiri, misalnya dalam penandatanganan, misalnya hal-hal formal dinas yang tidak bisa saya delegasikan kepada teman yang lain. Nah, dari kasus-kasus yang dihadapi oleh Ibu, apakah pernah ada kasus yang melanggar hukum begitu? Apakah kasus itu melanggar hukum? Sementara ini dan semoga ke depan tidak terjadi hal yang seperti ini, dan semoga apa yang saya upayakan untuk bisa melaksanakan tugas dengan tepat waktu bersama-sama dengan jam yang sama bisa terlaksana dengan baik dan tidak melanggar hukum atau ranah hukum demikian. Melanggar kode etik untuk permasalahan kasus dilema yang dihadapi. Untuk norma etik sebetulnya disebut melanggar, tidak melanggar juga. Artinya selama kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman untuk saling menjaga bahwa ini tugas yang memang harus dilaksanakan, disampaikan kepada teman-teman, kemudian dilaksanakan dengan baik. Dengan tadi saya mendelegasikan kepada guru senior di tempat guru rangkapan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah setelah keputusan itu diambil, pernahkah Ibu merasa tidak nyaman atau ragu-ragu terhadap keputusan yang sudah diambil? Kalau rasa tidak nyaman sebagai yang dituangkan mungkin ada ya. Jadi ada rasa bagaimana ya, bertentangan dengan nurani karena ini memang tugas. Tetapi karena kita manusia biasa tidak bisa melaksanakan di waktu yang sama, di jam yang sama, harus melaksanakan tugas yang sama. Iya, tetap sebagai manusia biasa karena ada manusiawi begitu. Apakah Ibu punya idola atau panutan yang selama ini membantu Ibu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dilema etika begitu? Apakah ada seseorang yang begitu diidolakan oleh Ibu yang bisa dijadikan panutan untuk membantu? Kalau untuk idola pastinya kita sebagai manusia biasa merasa bahwa kita itu masih banyak kekurangan, sehingga kita harus banyak belajar kepada senior-senior kita, dan terutama adalah kita minta bimbingan kepada secara kedinasan, ada pengawas yang menjadi pembimbing kita secara langsung. Maka kalau misalnya ada kasus seperti misalnya yang harus dihadapi sehari-hari dan kita merasa tidak mampu atau kesulitan untuk mengambilnya, kita bisa minta pendapat atau saran dari pengawas sebagai atasan langsung. Jadi selama ini saling pengambilan keputusan itu pasti ada campur tangan senior pengawas gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema? Supaya kita efektif dalam mengambil keputusan dengan cepat, tepat. Yang pertama tadi seperti pertanyaan di atas bahwa kita mengidentifikasi dulu kasus yang ada, kemudian kita mengambil skala prioritas. Lalu hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan apa saja yang selama ini dialami? Sebagai kepala sekolah, apalagi di tempat yang berbeda, kita mempunyai banyak teman, rekan guru yang semua itu masing-masing itu mempunyai karakter yang berbeda. Itu yang menjadi tantangan, bahwa kita itu harus menghandle semua kita harus tahu
tahu, memahami masing-masing karakter. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu tidak artinya bisa diterima semua pihak, tidak merasa ada yang tersakiti, tapi mereka akhirnya bisa menerima apa yang menjadi keputusan. Tidak ada yang merasa dirugikan salah satu pihak atau gitu. Apakah ibu selama ini ketika mengambil sebuah keputusan, apakah punya jadwal tertentu, misalkan ada waktu tertentu untuk bermusyawarah dalam pengambilan keputusan, atau pengambilan keputusan itu dilakukan dengan spontan gitu? Betul Mbak Ita. Jadi dengan tugas rangkap, saya pribadi sudah menjadwalkan kepada pribadi saya, kepada Bapak Ibu guru yang ada di SD Rangkapan, misalnya 1 minggu 3 hari di SD Indo, 3 hari di SD Rangkapan. Tetapi ketika ada tugas yang harus diselesaikan atau ada hal yang harus diselesaikan, ya tadi kembali ke skala prioritas, artinya kita tetap skala prioritas itu yang kita gunakan. Jadi melihat skala prioritasnya ya, mana yang. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema? Apakah ada yang sangat membantu, mempermudah untuk pelaksanaan pengambilan keputusan itu? Yang pertama, dalam mengambil keputusan tadi, saya selalu berkomunikasi dengan misalnya guru senior di sekolah, sehingga ketika saya mengambil keputusan itu tidak merupakan keputusan saya pribadi, tetapi sudah berdasarkan musyawarah, sehingga nanti ketika ada gejolak atau dari guru misalnya, itu akan ada yang membantu. Itu tadi sudah wawancara, sudah musyawarah, artinya apa yang saya ambil keputusan itu tidak menjadikan saya seorang pemimpin yang diktator dan otoriter. Jangan sampai ya ada yang merasa bahwa ibu itu seorang pemimpin yang diktator, yang otoriter, harus semangat masuk pemimpinnya. Oke, jadi sama-sama bagaimana pengambilan keputusan itu harus berpihak pada, terutama kalau di sekolah harus berpihak pada anak, kepentingan bersama ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir gitu, dari semua ini yang telah disampaikan itu, kira-kira dalam mengambil sebuah keputusan, apakah ada pembelajaran tertentu yang bisa dipetik begitu? Apa inti dari sebuah pengambilan keputusan untuk kasus dilema RIK? Untuk dilema etika dalam pengambilan keputusan, kasus pengambilan keputusan seperti ini, pembelajaran yang diambil adalah bahwa kita itu harus menjadi pribadi yang, apalagi sebagai seorang pemimpin, kita itu harus menjadi pribadi yang engaso surmulodo, emadyo mangunkarso, putuli handayani, seperti apa yang di filosofi Diantoro, sehingga kita tidak menjadi manusia yang, meskipun kita menjadi kepala sekolah, kita itu selalu akan menjadi pelindung, pemicu, dan pengiring bagi siapa yang yang kita bikin. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan, atas pertanyaan ini. Jawaban-jawabannya sangat membantu saya, terutama dalam menjalankan program guru penggerak ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya kelak nantinya jika saya menjadi seorang pemimpin. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan untuk wawancara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Mau mengadakan wawancara tentang pengambilan keputusan di sekolah. Nah, di sini ada 9 pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan dilema etika. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, selama Ibu menjadi seorang pemimpin, pernahkah menghadapi sebuah kasus yang dialami Ibu yang berhubungan dengan dilema etika?
Begini Mbak Nita, selama saya menjadi guru terus menjadi kepala sekolah ini seringkali mengalami kasus yang dilema etika. Jadi kasus itu sudah sering dialami ya di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, selama ini Ibu apakah mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Apakah sudah diidentifikasi? Begini, kita untuk kasus dilema etika ini kan suatu masalah ya, saya jadi ada dua masalah yang harus kita selesaikan dalam waktu bersamaan ya. Sampai itu dua masalah antara yang satu yang lain ini menjadi dilema harus kita putuskan ya. Di sisi lain adalah secara moral adalah itu benar, tapi juga secara itu yang lain kita adalah memikirkan tentang toleransi dan juga tanggung jawab. Untuk mengatasi itu cuma kita identifikasi suatu masalah itu. Suatu masalah itu perlu diidentifikasi dulu sebelum diputuskan gitu ya. Nah, yang ketiga, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan itu? Masuk kita bicara contoh kasus ada dua sama-sama benar gitu ya Bu, harus diputuskan secara bersamaan. Semuanya itu benar mengandung nilai kebajikan, tapi ada yang harus diputuskan itu memilih salah satu itu yang penting, mungkin seperti itu. Kalau kasus, contoh kasus ya Mbak ya, di sini adalah yang kadang-kadang saya di eduk saya itu misalnya kasus tentang anak ya, anak yaitu tentang bullying ya, dan juga tentang ada sikap tidak sopan di sekolah, juga seringkali itu terjadi di sekolah. Nah, untuk itu kita juga harus di sisi lain kita harus memberikan sanksi, tetapi kita sebagai guru sebagai kepala sekolah kan harus memberikan pendidikan, bimbingan pendidikan kepada anak agar tidak seperti itu. Tetapi di sisi lain anak yang bullying itu juga harus mendapatkan perlindungan dari kasus pendidikan karakter nih itu saja gitu ya, agar tidak terjadi seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi suatu persoalan yang berhubungan dengan dilema? Apakah ada prosedur tertentu yang dilakukan oleh Ibu? Pertama adalah misalnya kasus seperti tadi ya, itu kan mengidentifikasi masalah tadi ya. Selanjutnya adalah kita ini ada ya Mbak, misal contoh bullying tadi ya, saya ambil ke situ itu kita memberikan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan kesalahan ini setelah kita identifikasi apakah anak itu benar-benar salah atau tidak ya. Setelah itu kita memberikan pengarahan kepada anak tersebut bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan lagi karena bisa merugikan diri sendiri dan begitu juga kepada anak yang menderita bullying juga kita menderita pengarahan tersebut. Misalkan kalau ada orang tua yang sampai ke
juga dengan orang tua. Jadi mengidentifikasi dulu si anak, pelaku dan korbannya, ngoten nggih, jangan sampai itu berlarut-larut sampai orang tua. Terjadi kesalahpahaman gitu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus tersebut? Sebagai anggota keluarga, saya tetap bermusyawarah dengan saudara-saudara yang ada di kami, dengan guru-guru kami juga jadi membicarakan kasus-kasus tersebut, bagaimana baiknya untuk memberikan keputusan sampai keputusan saya, tapi saya tetap kita mendapatkan Jawab Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu ketika mengambil keputusan pada kasus tersebut? Apa tantangannya yang selama ini Ibu rasakan? punya tantangan-tantangan itu banyak sekali untuk mengambil suatu keputusan kan kita harus benar-benar dengan betul-betul suatu masalah itu betul-betul tidak salah yang kedua tantangan kita juga karena kita sebagai pendidik juga ya, sebagai yang dikeluarkan itu juga harus memberikan contoh yang baik, jadi tidak langsung menyalahkan kepada anak didik, tapi kita memberikan contoh perilaku dalam dengan baik pada guru-guru kami juga harus intervensi bagaimana apa sudah betul cara mengajar mendidik anak laki-laki sehingga terjadi kasus-kasus seperti itu. Makanya harus kita merubah, misalnya ada masalah dalam mendidik, mengajar mungkin sehingga anak seperti itu. Jadi tidak langsung menyalahkan anak-anak tersebut. Kita informasi, evaluasi betul. Jadi yang penting itu ya salah satunya introspeksi gitu. Anak nakal itu tidak selamanya mereka itu salah, mungkin ada cara kita dalam mengajar juga salah begitu deh. Evaluasi diri, Yang selanjutnya, apakah Ibu punya jadwal tertentu untuk pengambilan sebuah keputusan? Ketika ada permasalahan, apakah sebuah keputusan itu di jadwal tertentu mau diputuskan begitu Bu? Untuk keputusan itu ya tadi kembali ke semula kita saja melihat kasus tersebut, kalau mana bisa kita putuskan ya tadi dengan musyawarah dengan senior-senior. Kalau kasus itu kok tidak bisa kita putuskan, baru kita ke atasan kami. Tapi kalau sudah bisa kita putuskan di sekolah, ya kita putuskan bersama. Jadi pertama itu musyawarah dulu di sekolah atau dulu. Jadi mungkin ada salah satu misalkan keputusan itu tidak harus spontan dilakukan, ya dilewat musyawarah dulu jika memang belum terjadi kesepakatan bisa melibatkan pihak lain atasan gitu. Untuk pertanyaan ke-8 Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Selama ini orang lain ya, selalu ada teman di SD kami, yaitu
ada program guru penggerak Yo, belum rampung, Mbak. calon guru penggeraknya Belum rampung. alhamdulillah itu Juga yang caranya senior atau bisa membantu kami. Jadi baik itu dari kalau ada kasus maupun cara pembelajaran, terus untuk peningkatan untuk pendidikan di SD kami itu saya juga pertama selalu musyawarah dengan CGT kami yang hari saya dan juga teman sejarahnya. Jadi sharing ya dengan terutama rekan-rekan dan salah satunya adalah CGP ya untuk peningkatan kompetensi ya. Nah soal terakhir ya Bu, dari semua ini kira-kira apa sih pembelajaran yang bisa diambil ya untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Bisa diambil kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pendidik harus memberikan contoh keluarga yang bagus, tingkah laku setiap harinya, tidak hanya memberikan menyuruh saja ya pada pendidik, tetapi kita memberikan contoh. Yang lebih bagus itu kan contoh yang lebih baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru dan pendidik. Jadi terutama itu contoh-contoh yang baik, terutama sekarang itu kurikulum merdeka itu yang P5 itu juga semuanya begitu. Intinya adalah memberikan teladan ya, sebagai pemimpin itu yang utama adalah teladan untuk anak buah Dan juga anak-anak didik, bagaimana cara berperilaku ya, terutama berkaitan dengan P5 saat ini gitu ya, merdeka ya. Terima kasih Bu atas waktunya, mohon maaf mengganggu dan sangat bermanfaat sekali informasi yang saya dapatkan. Semoga nanti bermanfaat untuk saya, banyak ilmu yang saya dapatkan pada hari ini. Terima kasih sekali. sama-sama kita semoga sukses ya. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Nuryanto. Saya saat ini bertugas ya untuk bertanya tentang bagaimana pengambilan keputusan seorang kepala sekolah yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Nuryanto. Dan yang panduan pertanyaannya ada beberapa, di sini ada sekitar 9 nanti yang akan saya tanyakan. Langsung mawon ya. Yang pertama, selama Pak Nuryanto menjadi seorang pemimpin sekolah, pernahkah menghadapi sebuah kasus yang menjadikan Bapak mengalami dilema untuk mengambil keputusan dan memecahkan kasus tersebut? Terima kasih. Yang pertama, kami sebagai kepala sekolah, karena di dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu, ya tentunya pasti ada dilema yang saya alami. Nah, selama ini bagaimana cara Pak Nuryanto untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Apakah dilema tentang individu dengan kelompok atau rasa keadilan dengan rasa kasihan, kebenaran dengan kesetiaan, dan jangka panjang melawan jangka pendek? Itu termasuk menurut Bapak kasus yang dialami di dilema etika itu termasuk yang kasus yang bagaimana? Apa melawan apa begitu Pak contohnya? Yang saya rasakan selama ini, ketika pertama kali ada program guru penggerak. Ketika ada program guru penggerak itu, saya pikir ini nanti bagaimana, karena kalau gurunya itu nanti selalu belajar, tidak meluangkan waktu untuk mengajar, itu kan termasuk ketika saya dimintai izin pertama kali kan merasa berat di hati. Tetapi dengan
dengan pertimbangan yang matang, dengan pertimbangan yang demi kemajuan pendidikan, akhirnya saya mempunyai guru penggerak yang mengizinkan untuk mengikuti dengan jaminan tadi selama menjadi guru penggerak yang memang tugas mengajar harus tetap dilaksanakan, harus pandai-pandai dalam membagi waktu. Tidak mengganggu pada saat KBM langsung Pak. Betul. Nah, selama ini bagaimana Pak Nuryanto menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama baik dan mengandung nilai kebajikan. Bagaimana kalau ada dilema dua keputusan yang harus diambil padahal keputusan itu sama-sama benar, gitu Pak? Yang diutamakan yang apa, gitu? Yaitu tadi ya dengan berpikir positif thinking saja, semoga keputusan yang saya ambil tadi memberi izin di dalam Mbak Ana sebagai guru penggerak itu kan keputusan yang sama-sama baik. Guru penggerak juga baik, nanti tugas mengajar juga baik. Dengan ya akhirnya dengan pertimbangan musyawarah bersama di sekolah, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil keputusan memberikan izin sepenuhnya kepada Bu Ana Hidayati selaku untuk mengikuti calon guru penggerak, dan alhamdulillah beliaunya lolos. Sehingga dengan kelolosan itu saya bersama rekan-rekan rapat bersama, nanti apabila Bu Ana ada kepentingan yang lebih luas atau lebih penting, nanti tolong teman-teman yang waktunya luang bisa membantu mengampu kelas yang ditinggalkan oleh Bu Ana. Oke. Nah, selanjutnya ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Nur lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi? Apakah kira-kira kasus itu termasuk melanggar hukum atau tidak? Kalau misalnya Bu Ana harus selalu meninggalkan kelas, misalnya ada tugas mendadak di calon guru penggerak misalnya Pak. Yaitu tadi dengan berkolaborasi, tidak seperti pimpinan atau luwes, tidak takut, kita berkolaborasi dengan teman-teman, meminta kepada teman-teman supaya nanti di dalam menjalankan tugas sebagai guru penggerak juga bisa berjalan baik, tugas mengajar yang di sekolah juga anak-anak tidak terabaikan. Akhirnya kita berkolaborasi bersama, saling menunjang, saling menolong, sehingga pelaksanaan tugas di sekolah tetap berjalan dengan baik. Pak, apakah kegiatan tadi atau dilema tadi itu melanggar kode etik buat? Saya kira ini tidak, karena guru penggerak juga ada dasar hukumnya, dengan tujuan nanti dengan adanya guru penggerak itu kita sebagai tenaga pendidik bisa meningkatkan, bisa mengaktualisasi diri atau meningkatkan kualitas diri. Kemudian yang di sekolah di dalam proses pembelajaran juga kalau terlalu sibuk juga ada teman yang mengambil. Dan saya sarankan memang di luar tugas yang mengajar itu kesibukan yang paling utama yang dilaksanakan oleh guru penggerak. Jam mengajar harus kita memfokuskan di dalam mengajar. Ya Pak, untuk selanjutnya setelah Pak Nur mengambil keputusan itu, ya, apakah Pak Nur merasa ragu-ragu atau merasa ada yang salah dalam mengambil keputusan memperbolehkan Mbak Ana untuk mengikuti calon guru penggerak itu? Apakah setelah mengambil keputusan itu ada perasaan seperti itu Pak? Mulanya memang seperti itu Mbak. Yeah. Jadi kalau guru penggerak itu melaksanakan tugas terus, kan saya khawatir nanti yang kelas kan saya perkirakan itu istilahnya terganggu. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan berkolaborasi dengan teman-teman, akhirnya sebetulnya jadi guru penggerak itu malah dapat ilmu yang lebih baik, dapat ilmu yang bisa ditularkan kepada teman-teman di dalam meningkatkan pendidikan
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi tidak ada, ya awalnya ragu-ragu, tapi dengan berjalannya waktu itu kegiatan itu lebih baik dan lebih positif, lebih bermanfaat. Pengambilan keputusan untuk Bu Ana menjadi calon guru penggerak itu, misalkan ya Pak, bagaimana jika istilahnya diviralkan, dipublikasikan, itu menurut Pak Nur setuju betul? Jika dipublikasikan, mungkin rekan-rekan atau di sekolah-sekolah lain bahwa Bu Ana itu mengikuti guru penggerak seperti itu, bagaimana menurut Pak Nur, setuju betul? Saya setuju sekali karena dengan diperolehnya pengalaman baru dari proses pembelajaran penggerak itu bisa mengimbas kepada teman-teman yang lain, ke guru-guru yang lain, bisa diberikan pengalamannya Mbak Ana di dalam mengakadi, sehingga minimal di dalam satu desa atau satu gaya binaan, teman-teman yang lain bisa terimbas dengan pengalaman-pengalaman baru yang diperoleh selama menjadi guru penggerak. Selanjutnya ya Pak, selama ini ketika Pak Nur mengambil sebuah keputusan, apakah Pak Nur mempunyai seorang panutan begitu, idola gitu yang bisa dijadikan Pak Nur panutan dalam mengambil sebuah keputusan? Saya sebagai pimpinan di sekolah ini tentunya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, tetapi saya memang menggunakan manajemen kolaboratif. Manajemen kolaboratif itu artinya tidak berpusat pada diri saya sendiri, tetapi di dalam mengambil keputusan saya selalu minta pertimbangan kepada teman-teman. Yang saya jadi patokan, yang saya jadikan untuk pedoman di dalam mengambil keputusan adalah ya senior saya terdahulu. Kemudian kemudian berpusat pada yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewanto bahwa kemudian Ingaso Sungkulodo, Madu Namungpaso, Syukuri Handayani, itulah sifat kepemimpinan yang saya terapkan di sekolah. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Pak Nuryanto anggap efektif dalam mengambil keputusan? Ada kasus-kasus dilema etika gitu Pak, yang efektif yang Bapak lakukan selama ini? Untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan itu tadi, dilema etika, sama-sama baiknya. Kemudian kalau nanti dikerjakan ada kebutuhan waktu, ya saya berpikir begini Mbak, ya saya mengutamakan prioritas yang utama yang kita tuangkan dulu, yang kita istilahnya yang kita selesaikan dulu. Untuk prioritas selanjutnya itu nanti dipikir di belakang, yang penting itu yang utama kita tuntaskan dulu. Skala prioritas yang Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya selama ini yang dihadapi Pak Nur seperti apa? Ya, tantangannya ya itu tadi. Karena mungkin saya kurang pengalaman, sehingga saya juga harus punya tantangan tersebut harus saya lakukan. Saya harus belajar lagi. Belajar mungkin ya Pak, cari referensi mungkin begitu ya Pak. Selanjutnya ketika ada kasus dilema seperti itu, apakah Pak Nuryanto menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Bapak, pada murid, bisa pada guru-guru? Apakah penerapannya ada jadwalnya begitu Pak untuk sebuah pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema itu, ya tentunya kami tidak saya pikirkan sendiri, tetapi yaitu tadi berkolaboratif dengan teman-teman, dimusyawarahkan bersama di sekolah bagaimana baiknya ini perkembangan pendidikan di sekolah ini.
dan jadwal-jadwal tertentu mungkin ya Pak dalam melakukan musyawarah gitu ya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Nuryanto dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini Pak? Apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang bisa membantu mempermudah gitu Pak? Ya, dengan kolaborasi dengan warga sekolah dari wali murid, dari guru-guru dan lingkungan sekolah yang bisa dijadikan sebagai patokan atau dijadikan sebagai tuntunan atau demi kemajuan pendidikan. Ya, kadang-kadang masukan dari wali murid, dari komite sekolah itu kita gunakan untuk sebagai proses di dalam mengambil keputusan tadi. Berarti intinya adalah kolaborasi ya dengan stakeholder di sekolah ya Pak. Nah ini untuk pertanyaan terakhir nih ya Pak Nuryanto, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Nuryanto tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik begitu ya dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Bagaimana sih sebenarnya dilema etika itu, bagaimana cara pengambilan keputusannya begitu Pak intinya Pak? Pengambilan keputusannya itu tadi ya, memprioritaskan hal yang paling utama diprioritaskan. Skala prioritas tadi ya Pak. Intinya mungkin titik dari apa yang telah dijelaskan oleh Pak Nuryanto dari awal sampai akhir ini adalah yang diutamakan skala prioritas dan kolaborasi ya Pak dengan berbagai pihak ya, stakeholder gitu ya. Ini terima kasih Pak Nuryanto telah berbagi pengalaman ya tentang bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin terutama dalam kasus dilema etika ya Pak. Terima kasih sekali atas waktunya dan saya sangat berterima kasih, banyak ilmu yang saya dapatkan. Seandainya nanti saya menjadi seorang pemimpin, saya mungkin bisa mengambil pelajaran dari yang disampaikan oleh Pak Nuryanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.